Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai materi kuliah yang pertama di CSR ya. Kita jelaskan dulu yang terkait dengan konseptualisasi, tetapi didahului dengan RPS-nya dulu. Baik, kita mulai konseptualisasi CSR. Apa itu CSR ya? CSR itu singkatan dari Corporate Responsibility atau sering juga di Amerika disebut Social Responsibility of Corporation. Kita di sini menyebutnya tanggung jawab sosial perusahaan. Di Indonesia kata korporasi itu adalah perusahaan besar yang punya grup, misalnya Gunung Bayan Group, Gedeko Group, Indofood Group. Nah, itu yang disebut dengan korporasi. Itu yang di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan kecil itu pada umumnya masih ekonomi lemah. Kalau di dalam perusahaan-perusahaan kecil itu diwajibkan untuk melakukan itu juga menjadi rugi dia. Biasanya perusahaan kecil itu kan keuntungan jangka pendek aja yang diharap. Kemudian berdasarkan WBCSD, ya World Business Council for Sustainable Development, mendefinisikan CSR itu sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara bekerja bersama karyawan, keluarga mereka, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk skema, di Indonesia itu korporasi itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Apa sih manfaat CSR itu? Ada manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, ada manfaat bagi pemerintah, bagi korporasi itu sendiri, dan bagi lingkungan. Bagi masyarakat, itu perusahaan-perusahaan yang berada di sekitarnya, ya, radius 15 km, itu menjadi kewajiban perusahaan itu untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Yang dirasakan sebagian oleh kalian itu adalah mereka memberikan beasiswa, kemudian juga bisa mendirikan sekolah-sekolah, memperbaiki sekolah, ada berbagai hal yang dilakukan. Kebanyakan mereka itu pada umumnya sekarang ini hanya membantu misalnya orang lagi mikratan dibantu sumbangan konsumsi, atau di satu tempat di gereja ada kegiatan dibantu seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk yang ada sekarang ini. Sebenarnya bukan itu yang penting. Yang penting bagi masyarakat itu, perusahaan itu secara kontinu misalnya membangunkan jalan yang belum ada jalannya, atau misalnya kegiatan itu bisa membangun rumah sakit, kegiatan itu yang kecil-kecil seperti itu. Nah, sekarang ini di seluruh dunia, perusahaan akan diakui apabila kegiatan itu dimasukkan dalam anggaran belanja mereka. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu dia melaporkan kepada negara, kemudian juga kepada dunia untuk sustainable-nya, itu harus memasukkan kegiatan CSR mereka di dalam anggaran belanja mereka. Kalau mereka tidak masukkan, itu bisa saja diboikot hasil daripada produksi mereka. Oleh karena itu perusahaan biasanya bergabung. Jadi perusahaan itu misalnya membentuk korporasi, ada yang punya modal besar untuk mengekspor, ada yang berusaha mengerjakan yang kecil-kecil, ya dapat borongan dari perusahaan besar itu. Itu maksudnya. Kenapa mereka bergabung seperti itu? Supaya mereka bisa mengelola perusahaan itu dengan baik. Kemudian kepada pemerintah manfaatnya apa? Manfaat bagi pemerintah, pemerintah terbantu dengan anggaran yang dikeluarkan perusahaan,
Kemudian juga beberapa tugas negara seperti misalnya menjamin kesehatan, pendidikan, perumahan, kebutuhan yang layak untuk masyarakat itu bisa terbantu oleh CSR-nya perusahaan. Kemudian bagi korporasi, bagi perusahaan itu sendiri apa untungnya CSR ini? CSR ini untungnya adalah agar perusahaan itu diakui oleh dunia internasional. Agar perusahaan ini bisa menjadi disebut dengan perusahaan yang melaksanakan keberlanjutan. Perusahaan ini bisa juga diberi penghargaan. Perusahaan ini juga bisa berlanjut, tidak diprotes oleh masyarakat setempat. Perusahaan ini bisa terus-menerus mengerjakan pekerjaannya tidak dihalangi, tidak diportal jalannya. Kemudian bagi lingkungan apa? Manfaat CSR bagi lingkungan, lingkungan menjadi terjaga. Saya kira itu bentuk daripada manfaatnya. Kemudian dimensi-dimensinya, kemudian TBL di Amerika pada awalnya oleh Ecklington itu ada 3 TBL itu. Triple bottom line. Yang pertama people, yang kedua planet, yang ketiga profit. Yang pertama harus dilakukan dalam triple bottom line itu adalah people, dimensinya sosial. Apa itu planet? Planet itu artinya dimensi lingkungan. Apa itu profit? Artinya keuntungan ekonomi. Kemudian sosial itu biasanya apa saja? Kerja adil dan praktek kerja yang bagus. Kontribusi terhadap masyarakat setempat. Apa sih kerja adil, Pak? Kerja adil itu adalah orang-orang setempat diajak bekerja, kemudian tidak diskriminatif perusahaan itu, ya. Misalnya diskriminatif itu perusahaan nikel yang merekrut pegawai dari Cina jadi sopir gajinya 25 juta. Orang Indonesia itu cuma 5 juta misalnya 1 bulan. Padahal sama-sama kualitas menyopirnya. Itu terjadi diskriminasi namanya, tidak adil namanya. Atau di salah satu perusahaan kebetulan yang memiliki orang Islam, ada orang beragama Kristen atau Buddha di situ misalnya. Lalu gajinya dibedakan, yang Muslim tinggi, yang agama lain rendah. Itu juga namanya tidak adil. Harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Kemudian Maaf, Pak. kontribusi terhadap masyarakat tadi, ya, masyarakat sekitarnya itu dilihat apa keperluannya. Itu maksud daripada istilah people. Ingati, triple bottom line itu people, planet, profit. Pasti ada pertanyaan, apa sih triple bottom line yang pertama? Nanti yang pertama itu people, ya. Nah, lingkungan itu apa sih? Dimensinya yang dikerjakan oleh perusahaan, mengurangi emisi, mengurangi limbah, efektif gunakan energi, pelestarian air bersih. Itu biasanya fokus-fokus dimensi daripada kegiatan di lingkungan. Di ekonomi apa? Tata kelola perusahaan yang baik, pelindungan konsumen, etika investasi, itu yang diperlukan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan industri seperti misalnya industri tekstil, itu dia lebih konsen terhadap mengurangi limbah di sekitarnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan seperti perbankan, itu banyak membantu kepada masyarakat, kontribusi dalam UMKM ataupun di dalam bidang pendidikan. Nah, kalau kalian mau melakukan penelitian tentang CSR ini, itu bisa dilakukan. Banyak hal yang berkaitan dengan pertanian. Apa saja sumbangan perusahaan terhadap pertanian di sekitarnya. Mengapa CSR itu penting diajarkan di program studi agribisnis? Yang pertama, mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan industri agribisnis. Jadi kalau bekerja nanti di bank, bekerja nanti di perusahaan perkebunan,
bekerja dari hulu sampai ke hilir di sektor agribisnis, kalian bisa memahami bahwa di mana kalian bekerja itu, apalagi itu korporasi besar, itu ada yang harus dilakukan terhadap masyarakat sekitarnya. Jika kalian buka usaha sendiri, kalian bisa melihat sebenarnya apa sih yang bisa kita sumbangkan dengan keadaan kita kepada masyarakat sekitarnya. Itu perlu diperhitungkan dengan baik. Karena apabila masyarakat setempat itu tidak baik dengan kalian, itu akan menyebabkan nantinya perusahaan kalian itu menjadi bangkrut, dihalangi, dirampas, ada yang namanya laskar, adat ini, adat itu, ada persatuan masyarakat ini itu memportal jalan dengan berbagai cara, kalau tidak dikasih uang, tidak bisa lewat. Kalau perusahaan itu baik dengan masyarakat setempat, maka masyarakat setempat yang membela perusahaan itu maksudnya. Jadi kalau kalian punya usaha, kalian sudah siap dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi itu adalah keterpaksaan namanya. Yang paling baik itu perusahaan memang menyusun anggarannya itu salah satunya program CSR di dalam anggaran perusahaan itu, ya. Jadi keuntungan itu salah satunya adalah keuntungan CSR itu. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Artinya kalian yang nanti lulusan dari agribisnis ini bisa memahami apa itu pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Itulah tadi planet tadi, ya. Jadi kalau alam ini kita tidak atur sedemikian rupa agar dia bisa berkelanjutan, itu akan kesulitan. Supaya berkelanjutan, kalau Anda orang agronomi, itu bisa dengan cara pengolahan tanah yang paling minimal, penggunaan pupuk yang organik saja, penggunaan benih yang organik, itu yang digunakan. Ya, jangan gunakan GMO. Kemudian yang ketiga, peningkatan reputasi dan daya saing perusahaan. Ini tentunya perusahaan yang dipandang oleh masyarakat baik, ya. Negara juga melihatnya baik, dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan. Masyarakat akan mendukung, dunia usaha lain juga akan mendukung bahwa perusahaan ini perusahaan yang terbaik, ya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan dan etika bisnis. Kalian sudah belajar hukum dan etika bisnis. Apa sih yang harus dilakukan? Kepemimpinan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang manajer, seorang kepala perusahaan misalnya? Apakah yang otoriter atau yang demokratis? Apakah yang transaksional atau transformasional? Ingati ya, ini adalah bentuk-bentuk yang dilakukan. CSR ini adalah implementasi dari semua ilmu yang kalian dapat. Kemudian pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan. Kebijakan yang terkait dengan perusahaan itu antara lain adalah izin usaha, kemudian pemilikan lahan, HGB, HGU atau hak milik. Kemudian juga yang dipahami bagaimana kita melakukan negosiasi, bagaimana kontrak. Nah, ini harus disesuaikan ya. CSR berkaitan semua dengan itu, meningkatkan kontribusi sosial dan ekonomi dan menghadapi tuntutan konsumen yang berubah. Ya. Jadi konsumen itu kemarin minta baju longgar, sekarang minta baju ketat misalnya. Ukurannya kayak mana kalau kita berusaha itu. Kalau kita berusaha di bidang pertanian ini, sekarang ini lagi ngetren dijual orang adalah
bahwa makanan yang dijual itu berasal dari pertanaman organik, tidak menggunakan pupuk buatan, menggunakan bibit yang bagus, di tanah yang bagus. Nah, itu diberikan label oleh sertifikasi organik, ya. Jadi orang yang melakukan itu memeriksa ke lapangan, betul dia enggak menggunakan cara-cara yang organik. Kalau tidak, enggak diberi label itu. Oke, kita lanjut ya. Mengapa CSR itu penting diajarkan di program studi agribisnis? Yang pertama, mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan industri agribisnis. Jadi kalau bekerja nanti di bank, bekerja nanti di perusahaan perkebunan, bekerja dari hulu sampai ke hilir di sektor agribisnis, kalian bisa memahami bahwa di mana kalian bekerja itu, apalagi itu korporasi besar, itu ada yang harus dilakukan terhadap masyarakat sekitarnya. Jika kalian buka usaha sendiri, kalian bisa melihat sebenarnya apa sih yang bisa kita sumbangkan dengan keadaan kita kepada masyarakat sekitarnya. Itu perlu diperhitungkan dengan baik. Karena apabila masyarakat setempat itu tidak baik dengan kalian, itu akan menyebabkan nantinya perusahaan kalian itu menjadi bangkrut, dihalangi, dirampas, ada yang namanya laskar, adat ini, adat itu, ada persatuan masyarakat ini itu memportal jalan dengan berbagai cara, kalau tidak dikasih uang, tidak bisa lewat. Kalau perusahaan itu baik dengan masyarakat setempat, maka masyarakat setempat yang membela perusahaan itu maksudnya. Jadi kalau kalian punya usaha, kalian sudah siap dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi itu adalah keterpaksaan namanya. Yang paling baik itu perusahaan memang menyusun anggarannya itu salah satunya program CSR di dalam anggaran perusahaan itu, ya. Jadi keuntungan itu salah satunya adalah keuntungan CSR itu. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Artinya kalian yang nanti lulusan dari agribisnis ini bisa memahami apa itu pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Itulah tadi planet tadi, ya. Jadi kalau alam ini kita tidak atur sedemikian rupa agar dia bisa berkelanjutan, itu akan kesulitan. Supaya berkelanjutan, kalau Anda orang agronomi, itu bisa dengan cara pengolahan tanah yang paling minimal, penggunaan pupuk yang organik saja, penggunaan benih yang organik, itu yang digunakan, ya. Jangan gunakan GMO. Kemudian yang ketiga, peningkatan reputasi dan daya saing perusahaan. Ini tentunya perusahaan yang dipandang oleh masyarakat baik, ya. Negara juga melihatnya baik, dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan. Masyarakat akan mendukung, dunia usaha lain juga akan mendukung bahwa perusahaan ini perusahaan yang terbaik, ya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan dan etika bisnis. Kalian sudah belajar hukum dan etika bisnis. Apa sih yang harus dilakukan? Kepemimpinan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang manajer, seorang kepala perusahaan misalnya? Apakah yang otoriter atau yang demokratis? Apakah yang transaksional atau transformasional? Ingati ya, ini adalah bentuk-bentuk yang
dilakukan. CSR ini adalah implementasi dari semua ilmu yang kalian dapat. Kemudian pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan. Kebijakan yang terkait dengan perusahaan itu antara lain adalah izin usaha, kemudian pemilikan lahan, HGB, HGU atau hak milik. Kemudian juga yang dipahami bagaimana kita melakukan negosiasi, bagaimana kontrak. Nah, ini harus disesuaikan ya. CSR berkaitan semua dengan itu, meningkatkan kontribusi sosial dan ekonomi dan menghadapi tuntutan konsumen yang berubah. Ya. Jadi konsumen tuh kemarin minta baju longgar, sekarang minta baju ketat misalnya. Ukurannya kayak mana kalau kita berusaha itu. Kalau kita berusaha di bidang pertanian ini, sekarang ini lagi ngetren dijual orang adalah bahwa makanan yang dijual itu berasal dari pertanaman organik, tidak menggunakan pupuk buatan, menggunakan bibit yang bagus, di tanah yang bagus. Nah, itu diberikan label oleh sertifikasi organik, ya. Jadi orang yang melakukan itu memeriksa ke lapangan, betul dia enggak menggunakan cara-cara yang organik. Kalau tidak, enggak diberi label itu. Kalau kalian misalnya percaya bahwa label itu bisa dibeli dan sebagainya, nah itu yang jadi masalah ya. Kalau memang ada, tapi kalau tidak ada, enggak ada gunanya juga. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian apa sih program semester ini? Ya, ini ada 10 mata pokok bahasan. Cuma karena kita hari Senin masuknya, itu ada 13 kali, harusnya 16 kali ya masuk itu. Ini saya nanti sampai poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nanti dilanjutkan dengan Bu Nela dan Pak dan Imam. Mudah-mudahan bisa lanjut semuanya dengan baik. Berarti Bapak 5 kali pertemuan, Pak? Ya, 5 kali pertemuan nanti 5 kali atau 4 kali ya. Kalau kemarin saya 5 kali pertemuan ya. Ini yang dibahas nanti mudah-mudahan cocok. Penilaian seperti ini sama dengan biasa ya. Ada tugas-tugas untuk kalian yang diperlukan, yang mudah-mudahan tidak capek ya. Sudah, Pak. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, pengertian CSR, suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu ada, melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa, kemudian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan-sumbangan untuk desa dan sebagainya. Yang saya bilang dulu, Gunung Bayan itu membantu di Jawa, Universitas Indonesia, ITB, UGM, di Unmul tidak dibantunya. Kenapa? Karena kita diam diri. Ya, masih pengertian-pengertian CSR, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada perkembangan definisi CSR. Ini ada Bowen, ada Dapis, ada Predict, ada Friedman, ada Dapis and Bookman, Bloomstorm, ada Seti, ada Carroll, ada Jones, ada Baker, ya.
Mereka ini adalah para ahli CSR yang ada di dunia, ya. Apa saja pengertian-pengertian menurut mereka, ya. Menurut Bowen, CSR itu mengacu pada kewajiban pengusaha untuk membuat kebijakan dan keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan yang mengarah pada tujuan yang sesuai dengan nilai masyarakat. Davis ini mengatakan pengusaha memiliki kewajiban luas terhadap masyarakat dalam hal ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan akibat tanggung jawab sosial pengusaha sepadan dengan kekuatan. Nah, yang paling sekarang populer itu pendapatnya dua orang ini, ya Archie B. Carroll ini, dengan tadi John Ecklington, ya, tapi tidak ada gambarnya di sini. Carroll mengatakan bahwa tanggung jawab sosial bisnis meliputi harapan-harapan ekonomi, hukum, etika, diskresioner yang dimiliki organisasi masyarakat pada suatu titik tertentu. Dan banyak lagi pendapat yang lainnya. Contoh kegiatan CSR, apa saja? Ini lambang-lambang ini adalah contoh kegiatan CSR. Iya, iya. Bawa sini aja tanda tangannya. Ada mahasiswa minta tanda tangan. Bentar ya. Yang pertama ya, jenis kegiatan CSR itu kalau digambarkan dengan tangan ini, itu kegiatan sosial. Diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ya, melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial, ya, dan kesejahteraan sosial PMKS. Nah, siapa itu PMKS itu? Orang miskin, orang tidak mampu, gelandangan, ya. Oke. Gambar yang kedua, gambar masjid ini, sarana prasarana keagamaan seperti masjid, langgar, musola, gereja, vihara, dan lain-lain. Ya. Peningkatan daya beli masyarakat, ya, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional. Oke. Kemudian pendidikan, ini berupa untuk anak-anak mencapai bebas, ya, putus jenjang sekolah, pendidikan dasar dan menengah, beasiswa, serta sarana prasarana pendidikan formal dan non-formal. Kan sudah tidak bayar SPP lagi. Itu kan alasan yang biasa dilakukan. Yang dibantu adalah living cost, biaya hidup, ataupun pakaian dan sebagainya. Infrastruktur sanitasi lingkungan diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan dan perkotaan. Kemudian lingkungan sendiri yaitu kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas pendidikan lingkungan hidup, konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta kampanye proteksi dan pemulihan lingkungan. Kesehatan, agar seluruh wilayah itu dapat menyelenggarakan kesehatan memadai, meliputi usaha pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan,
sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat. Ini contohnya di Jawa Barat ini ya. Kegiatan lainnya, program pembangunan lainnya seperti oleh perusahaan, provinsi, dan kabupaten kota, apa-apa yang misalnya diperlukan, misalnya jalan putus. Ya, jadi infrastruktur itu tidak hanya masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal kecil, tapi bisa juga hal yang besar. Oke, ini kegiatannya. Nah, kalau kalian mengadakan penelitian ini, dikaitkan dengan lingkungan, dengan usaha pertanian, mana yang berkaitan, ini bisa kalian cari apakah perusahaan itu melakukan berbagai hal dengan lingkungannya di sekitarnya, masyarakat sekitarnya, para petani di wilayah itu apa dibantu perusahaan atau tidak, ya. Itu bagus diteliti. Mudah-mudahan lah ya semuanya bisa berjalan. Oke, lanjut lagi. Bagaimana perkembangan definisinya? Ini menurut beberapa perusahaan dan organisasi internasional. Ada Amnesty International 2002, perusahaan mengakui bahwa kemampuan mereka untuk terus menyediakan barang dan jasa serta menciptakan kekayaan keuangan akan tergantung pada penerimaan mereka ke masyarakat internasional yang semakin menganggap perlindungan HAM sebagai syarat dari lisensi perusahaan untuk beroperasi. Jadi kalau perusahaan itu menyiksa buruhnya, perusahaan itu membayar gaji di bawah UMR misalnya, itu tidak akan dilayani dengan baik oleh dunia internasional. Ekspornya, pinjamannya, investasinya, semua akan sulit untuk berkembang. Itu masalahnya. Ada juga organisasi for Economic and Cooperation Development, OECD. Ya. OECD ini CSR itu melibatkan usaha yang cocok berkembang di masyarakat di mana mereka beroperasi dan seterusnya. Nopetik, ya, label ISR terkait dengan aplikasi oleh perusahaan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep CSR mengintegrasikan 3 dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan atau triple bottom line tadi. Kalian kenal dengan Unilever, ya? Kami mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai dampak atau interaksi kita dengan masyarakat di 3 wilayah yang berbeda. Kontribusi sukarela, dampak bisnis langsung, operasi, dan ketiga dampak melalui rantai nilainya. Unilever itu yang membuat semua odol yang kalian pakai di dunia ini, ya. Selain itu juga dia membuat sabun mandi, ya. Unilever di seluruh dunia, perusahaan asal dari Amerika, ya. Novo Nordisk, perusahaan juga ini. Tanggung jawab sosial Novo Nordisk adalah tentang merawat orang. Ya betul aja. Dia yang memproduksi obat-obatan mahal di seluruh dunia. Baik obat diabetes, obat hipertensi, Novo Nordisk ini berasal dari negara Swedia atau Finlandia, saya lupa ya. Tapi di negara itu mereka ini, ya, di negara Skandinavia itu. Kemudian CORE, the Core of Responsibility Coalition. Siapa itu Nita tuh kemana itu? Wah, Lagi di tempat PKL, Pak. dengan siapa itu?
Dengan Akmal, Pak. Oh, dengan Akmal. Kira dengan Gojek tadi. Ya, sambil ya. Oke, Pak. Ya. Sebagai organ masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi perusahaan. CSR Eropa. CSR adalah cara perusahaan mengelola memperbaiki dampak sosial dan lingkungan untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham, organisasi dan operasi, serta pemangku kepentingan dengan berinovasi strategi. Ya, jadi perusahaan-perusahaan ini berbeda-beda cara pandangnya. Organisasi internasional juga berbeda-beda cara pandangnya. Nanti kalian punya perusahaan juga berbeda. Apa sih yang menjadi konsen daripada CSR perusahaan yang kalian jalankan? Ya, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan tergantung dari visi misi perusahaan itu, ya. Jadi ini contoh-contohnya apa yang mereka lakukan. Kemudian arti penting CSR. CSR di negara berkembang dan arti penting bagi perusahaan. Manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah tadi, ya, ini satu-satu dibahas. Kemudian stakeholder dan manfaat CSR. Siapa saja sih stakeholdernya? Ya, korporasi perusahaan itu, masyarakat tentunya, pemerintah, pemasok. Pemasok itu maksudnya menjual bahan baku dari perusahaan itu yang menyediakan bahan baku. Ya, kalau perusahaan perkebunan itu bahan bakunya apa? Misalnya perusahaan sawit tuh apa yang bahan bakunya? Kalau pabrik pembuat CPO-nya, bahan bakunya itu pasti buah sawitnya. Kemudian di situ diperlukan mesin pengolahnya. Siapa yang melakukan pengadaan itulah namanya pemasok. Tapi kalau di perusahaan perkebunan, pemasok itu apa yang dipasok, misalnya memasok benih, pupuk, pestisida, peralatan panen, apalagi yang bisa dipasok ke perusahaan perkebunan, bahan bakar, ya, beberapa peralatan lain yang diperlukan. Itu stakeholder, pemerintah yang menerbitkan izin, masyarakat, pelanggan, investor, pemegang saham, karyawan, lingkungan. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Sekelompok orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan kebijakan maupun operasi perusahaan. Jadi harus memandang lingkungan dan orang-orang sekitarnya secara holistik. Apa sih manfaatnya? Ya, kontribusi pemangku kepentingan itu, pemegang saham misalnya, itu ke perusahaan adalah uang dan modal. Imbalan dari perusahaan kepada pemegang saham itu apa? Dividen dan peningkatan harga saham, ya. Kemudian pemegang saham, para manajer, itu kontribusinya kepada perusahaan itu adalah kemampuan keahlian. Ingati, kemampuan dan keahlian. Keahlian kita di bidang pertanian itu apa? Di bidang keuangan itu apa? Di bidang
Pemasaran itu apa? Jadi kalau orang agribisnis ini diterima di perusahaan perkebunan, itu biasanya ditempatkan di bagian yang berkaitan dengan ekonomi, pemasaran misalnya, ataupun yang berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Ya. Nah, kemampuan keahlian kalian itu dalam meramal, ya, memforecast, menghitung, mengapakan perusahaan itu kontribusinya. Imbalan dari perusahaan, gaji, bonus, status, dan kekuasaan. Para karyawan, kemampuan dan keahlian yang disumbangkan sesuai dengan arahan. Apa yang diterima mereka, upah, gaji, bonus, promosi, dan pekerja yang stabil. Outside stakeholder itu pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Pelanggan itu adalah pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Kemudian imbalan dari perusahaan itu adalah kualitas, harga barang, dan jasa yang bagus untuk pelanggan. Kemudian pemasok input berkualitas tinggi yang dilakukan kepada perusahaan, kontribusi pemasok ini, misalnya benihnya betul-betul unggul, pupuknya betul-betul asli, tidak palsu, ya. Kemudian peralatan-peralatan BBM-nya betul-betul asli. Pembelian itu dilakukan perusahaan, ya, dan perusahaan memberikannya kepada pemasok ini pembelian input dengan harga yang wajar, ya. Kemudian bagi pemerintah itu kontribusi ke perusahaan itu peraturan, imbalan dari perusahaan itu pajak, ya, kepada pemerintah. Sudah paham nih, inside stakeholder dan outside stakeholder. Pasti ada pertanyaan tentang ini ya. Manfaat CSR bagi masyarakat, bagi pemerintah, manfaat bagi perusahaan, korporasi, dan manfaat bagi lingkungan hidup. Sudah bicara terulang-ulang saja ini ya. Dimensi CSR dua orang ini ya. Ini adalah Archie B. Carroll, bukunya banyak beredar. John Ecklington juga demikian. Nah, kalau di Archie ini philanthropic, responsibility, ethic responsibility, legal responsibility, economic responsibility. Jadi yang paling bawah itu economic responsibility ini. Nah, bagi John Ecklington itu sosial, ekonomi, sosial, dan environmental. Ini kira-kira bentuk piramid dari Carroll, ya. Philanthropy, responsibility, ya. Piramida adalah kerangka kerja yang memandu bagaimana mengapa suatu organisasi harus memenuhi tanggung jawab. Piramida CSR didasarkan pada 4 tingkatan: ekonomi, hukum, etika, dan filantropis. Dikembangkan di Universitas Georgia yang mengadaptasi karya sebelumnya dari tahun 1950-an. Be good corporate citizen. Jadilah warga perusahaan yang baik. Be ethical. Jadilah etis. Kewajiban untuk melakukan apa yang benar dan yang adil. Kalau legal ini, obey the law, play by the rule. Patuhi hukum, mainkan sesuai aturan. Be profitable. Jadilah menguntungkan. Kondisi dari semua dimensi tanggung jawab hanya berdasarkan kepentingan profit semata. Jadi kalau yang paling bawah ini adalah yang paling dasar ya. Tidak ada manfaat buat yang lain. Ini level-levelnya, level terendah dari piramid itu adalah ekonomi, ya. Yang paling baik itu adalah dermawan, tidak melihat segala sesuatu,
Ini 3 dimensi tadi. Irisan-irisannya kita lihat ya. Kalau kita melakukan semuanya perusahaan itu, maka akan diperoleh intinya berkelanjutan. Kalau 2 saja, people dan planet, namanya lumayan. Kalau planet dan profit, itu namanya giat. Kalau profit dan people, itu namanya adil. Ya. Kalau ketiga-tiganya digabungkan, irisan itu menjadi berkelanjutan namanya. Jadi istilah sustainable, istilah berkelanjutan, itu bukan hanya dipelajari di CSR, tetapi di semua ilmu ekonomi itu selalu 3 ini yang muncul. Ya. Ekonomi makro juga demikian, manajerial juga demikian. Ya. Di beberapa mata kuliah lain, dipelajari berdasarkan triple bottom line ini sebenarnya dunia ekonomi kita sekarang ini, ya. Teori. Kalau orang mau sustainable, mau berkelanjutan harus memenuhi aturan ini. Dan ini bukan hanya di tempat kita tapi di seluruh dunia. Ini yang tadi, ya. Saya kira cukup ya. Ini adalah hubungan teori Carroll dan Eccleston. Kalau kita lihat ya, kita gambarkan seperti ini misalnya. Teori Carroll dan teori Eccleston. Lihat enggak ini? Bisa lihat, Ayla? Bisa, Pak. Nah, coba kita lihat ya. Apa sih yang dilakukan ya? Ini berupa filantropis, etik, legal, ekonomi. Ini kalau kita hubungkan di ekonomi, tata kelola, perlindungan konsumen dan seterusnya itu, kira-kira seperti ini adalah gabungan dari kedua teori ini. Kedua-duanya sama-sama menuju dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya. Karena ekonomik, legal, etik dan legal ini sebenarnya sama-sama. Ya. Ini berkaitan dengan yang disebut dengan planet, disebut dengan people ini. Ekonomik ini adalah profit. Ya. Jadi ada kerja adil, ada kontribusi terhadap masyarakat. Itu kan etik dan legal ini. Ya. Mengurangi emisi itu pasti yang berkaitan dengan legal ya. Sedangkan filantropis itu adalah sesuatu yang betul-betul mereka melakukannya untuk kepentingan umat lah seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan silakan kita diskusikan ya. Semua di absen aja ya, yang tidak masuk juga kalau bisa di absen aja supaya semuanya penuh nanti. Kalian pelajari videonya ya. Saya kirim videonya lewat YouTube. Kalau minggu depan sudah bisa masuk, Alia. Kalau saya masuk, Pak, minggu depan. Jadi gimana nih, Aida, Alia, Kalia? Iya, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto dulu kak Pak? Foto loh. Dokumentasi. Iya, foto. 1, 2, 3. Nah, kelihatan nih cantik-cantik semuanya. Ya, Ada yang pegang-pegang bibir segala.